Salah satu kota penting dari beberapa kota yang terdapat di Sulawesi Selatan adalah kota Parepare. Kota ini tidak saja penting karena menjadi tempat kelahiran Bapak B.J. Habibie yang menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga, tetapi karena jejak sejarah yang melekat pada kota ini. Kota Parepare berada pada wilayah geografis Selat Makassar yang menjadi jalur lintas transportasi dan perdagangan laut di Nusantara. Jalur ini ramai karena menghubungkan antara Jawa, Makassar, dengan Kalimantan Timur, Filipina, dan ke Kepulauan Rempah-Rempah Maluku melalui jalur utara Nusantara. Dengan posisi geografis dan letaknya yang berada di Teluk Parepare yang aman dari berbagai gangguan, maka Parepare memiliki kesempatan yang luas untuk berkembang. Kota Parepare memiliki sejarah penamaan sebelum identitasnya yang sekarang digunakan, diakui, dan dijaga kelangsungan identitasnya. Terdapat beberapa versi cerita tentang asal-usul nama atau toponim kota Parepare. Antara lain versi yang diyakini sebagian masyarakat setempat bahwa Parepare berasal dari ucapan Raja Goa ke-11, yaitu Kareng Tuni Palangga, periode 1547 hingga 1566. Pada saat itu, Raja sedang berjalan-jalan dari kerajaan Bacukiki menuju ke kerajaan Soreang. Salah satu kepandaian dan kelebihan Raja Goa ke-11 ini adalah seorang ahli strategi dan pelopor pembangunan. Raja kemudian melihat dan memandang bahwa kawasan yang didatangi sebagai lokasi yang memiliki posisi strategis dan dinilainya indah. Maka, pada saat itu, beliau menyatakan secara spontan, Baji Kini Pare, artinya pelabuhan tempat di kawasan ini dibuat dengan baik. Sejak saat itulah, nama kawasan itu kemudian dikenal dengan Parepare. Dalam versi lain, penamaan kota Parepare mengandung makna baik dan selamat. Bagi siapa saja yang berhasil masuk ke Parepare, makna ini dihubungkan dengan makna sejarah jika bencana alam besar yang belum pernah terjadi di Parepare. Nama Parepare sendiri dalam bahasa Bugis memiliki arti tersendiri. Kata Parepare bermakna kain penghias. Kain ini digunakan pada acara-acara tertentu, seperti pada acara pernikahan. Dalam naskah Lontara Lagaligo yang disusun Arung Pancanatoa, naskah NBG 188, 12 jilid dan 2851 halaman, kata Parepare terdapat pada jilid kedua, halaman 62, baris 30. Dalam rangkaian kalimat Pura Maken Nalindro Langkana Parepare, yang berarti kain penghias depan istana sudah dipasang. Hanya saja, tidak diperoleh informasi lanjutan. Apakah kata Parepare dalam Lontara Lagaligo itu berhubungan dengan penamaan kota Parepare? Apabila Parepare berarti sama dengan kain, maka kuat dugaan bahwa kota itu memiliki kaitan yang erat dengan pusat perdagangan kain. Samarinda dalam sejarah juga dikenal sebagai pusat perdagangan kain. Kedua kota itu secara geografis berdekatan, dan para pedagang banyak melibatkan orang-orang Bugis, serta hubungan antar kedua kota itu sangat intensif. Namun begitu, penamaan kota Parepare tentunya masih harus ditelusuri lebih lanjut. Adapun penemuan wilayah Parepare mengacu pada tradisi lisan setempat. Menurut Lontara Kerajaan Supa, sebagaimana yang dikenal luas masyarakat kota Parepare, mengatakan bahwa penemuan Parepare dulunya adalah semak belukar yang dialiri sungai di sekitar pantai. Penemu kawasan ini atau lokasi kota Parepare adalah anak Raja Supa pada abad ke-14 yang hobi memancing. Pada waktu itu, menurut versi Lontara Kerajaan Supa, bahwa anak raja meninggalkan istana, pergi ke selatan menuju pantai yang dipenuhi semak belukar, dan memancing di wilayah itu. Wilayah itu dikenal dalam sejarah sebagai wilayah Kerajaan Soreang dan Bacukiki. Kedua nama itu saat ini menjadi wilayah kecamatan paling padat penduduknya di kota Parepare. Kota Parepare pada awalnya adalah wilayah pantai yang dipenuhi semak belukar dan dialiri sungai yang bermuara di Teluk Parepare. Wilayah kota yang penuh semak belukar itu memanjang dari Capa Ujung di sebelah utara ke selatan kota. Seiring makin ramainya wilayah Parepare, maka semak belukar itu mengalami perubahan menjadi perumahan warga kota Parepare. Parepare mulai menjadi wilayah penting sejak Selat Makassar menjadi jalur perdagangan yang ramai. Terutama sejak komoditas rempah-rempah Maluku dikenal secara luas di Selat Malaka, Laut Mediterania, Cina, dan Eropa. Pada saat yang sama, kerajaan-kerajaan lokal mengalami penguatan, baik secara ekonomi maupun politik. Penguatan secara ekonomi dan politik pada kerajaan-kerajaan lokal ini menjadi titik awal mulainya tatanan dan struktur kerajaan yang makin lengkap.
Khusus untuk Parepare, penguasa wilayah itu adalah Kerajaan Supa. Kerajaan ini menjadikan Teluk Parepare sebagai pusat kekuasaannya dan menandai orientasi perdagangan terus dikembangkan. Adapun kerajaan lain yang pernah berkuasa di Parepare adalah Bacukiki dan Soreang yang diketahui pernah berhubungan dengan Kerajaan Goa yang dalam sejarah menjadi musuh VOC di Nusantara. Hubungan antar kerajaan itu berlangsung pada pertengahan abad ke-16, bahkan persekutuan beberapa kerajaan di sekitar Parepare di bagian tengah Sulawesi menjadikannya sebagai pusat Ajata Pareng. Hubungan antar kerajaan di Selat Makassar ini tidak lepas dari posisi penting dan strategis Parepare di jalur perdagangan dan pelayaran. Belanda menjadikan Parepare sebagai kota penting di pantai barat Pulau Sulawesi. Dari Parepare, Belanda mendirikan berbagai fasilitas untuk menunjang kebutuhannya dalam rangka memperkuat posisi Belanda di Parepare sebagai pusat ekonomi dan politik, pos militer, pelabuhan, pendirian rumah sakit, pendidikan, pasar, dan fasilitas sosial keagamaan didirikan di Parepare. Sebagai kota pantai yang dibangun fasilitasnya oleh kota kolonial, maka Parepare mulai menampakkan modernitasnya di dalam konteks fisik atau infrastruktur kota. Jalan diperbaiki, dan kawasan-kawasan yang memiliki komoditas meningkat dan memiliki nilai ekonomi. Pada masa kolonial Belanda, kota Parepare adalah ibu kota afdeling Parepare dengan membawahi beberapa onder afdeling, di antaranya Baru, Sidenreng, Enrekang, Pinrang, dan Pangkajene. Asisten residen dan kontrolor, Gezak Heber, ditempatkan di kota Parepare. Selain pejabat Belanda di kota Parepare, juga ditempatkan pejabat pribumi yang memimpin wilayah setingkat distrik dan onder distrik. Pejabat pribumi ini berasal dari aparat pemerintah Raja-Raja Bugis yang dikenal dengan Arung Baru di Baru, Ada Tuang Sidenreng di Sidenreng Rappang, Arung Enrekang di Enrekang, dan Ada Tuang Sawito di Pinrang. Untuk distrik di kota Parepare berkedudukan Arung Malusetasi. Kondisi itu berlangsung hingga akhir masa kolonial Belanda pada 1942. Pada masa kemerdekaan Indonesia tahun 1945, pemerintahan di Parepare berubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, hasil ketentuan Komite Nasional Indonesia. Pada tahun 1948, dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, struktur pemerintahan kota Parepare juga mengalami perubahan, yaitu hanya ada kepala daerah atau kepala pemerintahan negeri. Perubahan struktur organisasi dan pejabat birokrasi wilayah kembali terjadi, yakni dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959. Undang-undang ini mengatur pembentukan daerah tingkat 2 dalam Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam undang-undang ini, maka 4 onder afdeling yang ada dalam wilayah afdeling Parepare dijadikan sebagai kabupaten daerah tingkat 2, yaitu Kabupaten tingkat 2 Baru, Sidenreng Rappang, Enrekang, dan Pinrang. Parepare tetap dipertahankan berstatus sebagai kota praja. Istilah kota praja pada tahun 1963 diganti menjadi kota madya dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini mengubah status kota madya menjadi kota, dan hingga kini status ini masih sama, kota Parepare. Salah satu wali kota Parepare adalah Haji Andi Manaungi yang dilantik pada tanggal 17 Februari 1960. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan menjadi hari kelahiran kota Parepare, yakni 17 Februari 1960. Sebagai kota yang ikut terlibat dalam proses mempertahankan kemerdekaan, Parepare ikut menyumbangkan prajurit dan rakyat-rakyat terbaiknya. Andi Makassau dan Monumen Korban 40.000 adalah salah satu contoh sumbangsi besar Parepare dalam proses memperjuangkan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.